Wasitah. Dengan kisah ini yang sangat memilukan sekali, mari kita simak, kita resapi, tetap pandang terus di channel kami Gus YouTube. Seorang penjual tempe yang bersuamikan petani, terlahir dari keluarga sederhana, bahkan mungkin bisa dibilang prasejahtera. Masa kecil beliau sering dihabiskan untuk membantu orang tua di sawah dan kebun. Padahal tergolong anak yang cerdas, tapi kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk sekolah. Cuma SR setingkat SD, dikarenakan ekonomi. Beliau punya keinginan yang sangat luar biasa sekali untuk mondok, tetapi tidak mendapat izin dari orang tua karena faktor biaya. Ketika hendak menikah, juga berharap sekali dipersunting oleh santri, tapi ternyata tidak tercapai keinginannya. Beliau dilamar oleh seorang petani biasa, tetapi walaupun demikian Ibu Wasitah tetap semangat dan keinginan itu tetap membara, yang kemudian beliau pupuk setiap hari dengan doa-doanya, yang doanya, ya Allah, hidupkanlah aku dengan kehidupan ulama dan matikanlah aku dengan kematiannya syuhada. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kegigihannya beliau dalam berdoa, putra-putrinya mondok semua tanpa paksaan. Bahkan 5 anaknya mondok semua di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di pondok pesantren Cilacap, Banyumas, Banyuwangi, Magelang, dan Kediri. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan. Bukan karena ekonomi dan keuangan yang berlebih, tapi semangat beliau yang gigih, sering makan seadanya, yang penting kebutuhan anak di pondok tercukupi. Ketika krisis moneter melanda, ngeri sekali. Krisis moneter melanda di negeri ini, ekonomi keluarga benar-benar terpupuk. Apalagi bapaknya sakit diabetes. Akhirnya tulang punggung keluarga diambil alih beliau. Sehingga beliau merawat bapak sekaligus mencari nafkah untuk nyangoni anak-anaknya di pondok. Beberapa anaknya menawarkan diri untuk pulang dan membantu ibu di rumah. Tapi beliau menolak dengan tegas, bahkan terlihat marah. Selama ilmu gurumu belum habis, jangan terburu pulang, nak. Urusan sangmu itu dari Allah, ibu hanya perantara. Kalimat itu yang sering beliau sampaikan kepada anak-anaknya. Perjalanan selanjutnya semakin tidak mudah karena kondisi fisik beliau juga semakin lemah. Dengan tekad yang dikuatkan, anak-anaknya bertahan di pondok meskipun harus ikut dalam untuk meringankan biaya orang tua. Kini perjuangan beliau membuahkan hasil, anak-anaknya telah menjadi orang yang dihormati. Bahkan 3 di antara menjadi pengasuh pondok pesantren dengan ratusan santri. Beliau memang gagal menjadi santri, tapi sukses menjadi ibu yang mencetak santri. Kegagalannya di masa kecil menjadi pecut untuk perbaikan di hari tuanya. Kalimat sakti dari sang ibu, dari beliau yang membuat sering berbesmili. Kalimat saktinya, kalimat Jawa, aku wong bodho ora bisa ngaji. Ojo sampai anak-anakku dadi bodho kaya aku. Anakku kudu iso ngaji. Luar biasa. Engkau memang tidak pernah mondok, tapi engkaulah santri sejati. Masya Allah, kini putra-putri beliau menjadi orang yang luar biasa. Putri pertama bernama Umi Nafiah, sudah almarhumah, menikah dengan Kiai Taifur yang mendirikan pondok pesantren Darussalam di Bantarsari Cilacap. Dan putra kedua, Mbah Mukhlis Hasbullah, menjadi pengasuh pondok pesantren Raudhatul Huda, Tinggarjaya, Banyumas. Putra ketiga,
Mbah Muhammad Taufikur Rahman menjadi kiai dan ketua MWCNU Bantarsari Cilacap. Putra keempat, Mbah Muhammad Hanifuddin menjadi khotim di Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Putri kelima, Siti Zulekoh menjadi pelayan masyarakat di Sikemrajen, Banyumas. Kisah yang luar biasa dari seorang ibu desa, Ibu Wasitah, dan bersumber dari putra beliau, Gus Balian. Terima kasih dari kami, Gus YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.